Nggak usah khawatir kalau data pribadi kalian disebar oleh pinjol legal. Karena apa? Karena pinjaman kalian akan otomatis lunas. Nah, ini nih. Statement kayak gini banyak banget kita dengar di internet, di berita, ataupun bahkan di video-video YouTube. Tapi pertanyaannya adalah, bener nggak sih? Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan ketika data pribadi kita disebar agar pinjaman online kita itu bener-bener hangus, bener-bener dianggap lunas, dan bukan cuman kibulan atau bualan belaka. Jadi ada langkah konkret yang harus kita lakukan agar hal ini benar-benar tercapai. Jadi pertama, ketika data pinjaman online kalian itu mulai disebar atau kalian mempunyai bukti yang akurat banget bahwa data pribadi kalian itu disebar ke orang-orang, nah kalian harus mengumpulkan semua bukti-bukti tersebut ya. Kumpulkan semua bukti-bukti, catat baik-baik, lalu kemudian kalian bisa langsung tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah karena kalian sudah mengumpulkan bukti-bukti tadi, mulailah untuk melakukan tindakan aksi. Pertama, kasih ancaman dulu, kasih setidaknya peringatan dulu bahwa kalau ini diteruskan, penyebaran data ini teruskan, maka akan bawa ke jalur yang berlanjut ya. Oke, yang ketiga, kasih langsung laporkan ke pinjolnya, lalu laporkan ke OJK juga. Karena jujur aja, kedua-dua ini jarang banget juga direspon. Artinya apa? Kalian harus ikut langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini apa? Langkah yang keempat adalah nulis surat pembaca. Ya, buat yang belum tahu surat pembaca itu apa? Surat pembaca itu adalah sebuah surat, sebuah keluhan yang ditujukan untuk pihak tertentu tapi ditulis secara publik. Nah, ini ada sebuah website namanya mediakonsumen.com. Itu website banyak banget sih yang saya lihat, banyak yang ngeluh tentang pinjol-pinjol. Biasanya kalau teman-teman tidak direspon oleh pinjolnya keluhan kalian, nanti maka di aplikasi itu biasanya, bukan di aplikasi ya, di website media konsumen itu biasanya akan ada pinjol tersebut yang melakukan klarifikasi atau mungkin membantu kalian untuk menyelesaikan masalah. Ya bisa jadi anggapannya sebelumnya dia tidak pura-pura tidak tahu ya, dalam tanda kutip, terus tiba-tiba ada surat pembaca itu, akhirnya dia menanggapi dan merespon. Nah, inilah kalian bisa menuntut kerugian material atau imaterial kalian ya, merusak nama baik, data dan sebagainya. Kalian bisa mengajukan banding untuk menghapuskan denda, menghapuskan bunga, atau melunaskan hutang pinjol sekalipun. Ya tergantung ya seberapa besar data pinjaman kalian itu yang disebar. Ya itu penting sekali. Atau kalau mereka tidak mau, kalian kalau mau ribet sedikit, teman-teman bisa membawanya ke jalur hukum, yaitu ke jalur pidana, karena sudah ada undang-undangnya perlindungan data pribadi. Kalian bisa laporkan dengan pasal tersebut teman-teman ya. Jadi intinya adalah di sini kalau memang data kalian disebar, kalian itu mempunyai power ya, setidaknya mempunyai bargaining power untuk melawan balik pinjol-pinjol tersebut. Jadi mereka tidak dengan mudah atau tidak seenaknya menyebar data kalian. Oke? Jadi kalau bisa dibilang kalau data sudah disebar apakah bisa lunas? Ya bisa-bisa aja. Tapi kemungkinannya nggak bisa tiba-tiba langsung lunas, enggak. Perlu ada action, perlu ada tindakan dari kalian untuk melaporkan pinjol tersebut, untuk mengusut masalah ini secara hukum dan seterusnya. Ya memang lebih ribet sedikit. Karena ya menurut saya agak mustahil ya kalau utang itu tiba-tiba lunas dengan sendirinya dalam waktu dekat. Oke, kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun bisa. Tapi kasusnya juga belum tentu kalian mendapatkan fasilitas itu. Bisa jadi itu random ke semua orang. Dan dari 100 orang mungkin cuman 1 atau 2 orang aja yang bisa mendapatkan fitur penghapusan utang atau mungkin bisa dibilang utangnya lunas begitu aja. Tapi teman-teman tidak perlu berkecil hati. Kalau ini terjadi kepada teman-teman, kalian galbay, ya udah, tenang aja karena ini kan bukan kemauan kalian. Ya, kita semua tahu kok orang yang galbay pinjol itu ya karena memang kemarin kepepet, dia pinjam dan waktunya balikin masih belum ada uangnya. Ya mau dikata apa lagi, mau gimana lagi? Namanya juga belum ada rezeki untuk membayar hutang. Ya tugas kita adalah ikhtiar, tugas kita adalah berusaha untuk bisa mencari uang agar bisa melunasi hutang-hutang tersebut. So, jangan berkecil hati. Sekali lagi buat teman-teman yang galbay, tetap semangat ya. Jangan sampai juga kalian ditekan, jangan sampai kalian stres sendiri karena ditekan hutang pinjol, jangan. Tapi lebih kepada fokus aja pada apa yang kalian kerjakan. Lupakan semua resiko-resiko, lupakan semua ancaman karena kalian tahu bahwa resiko galbay di pinjol legal adalah slik OJK. Udah itu aja ya. Jadi semoga ini bisa memberikan manfaat. Semoga kalian bisa sedikit tenang terkait masalah seperti ini. Dan gak usah khawatir akan disebar datanya, karena semuanya udah ada langkah-langkahnya bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.